konstitusi. Dan terakhir ini perlu disampaikan kepada pemohon. Ini di petitum nomor 8 ya. Itu kalau dilihat awalnya kan ada ayat 1, ada ayat 2. Lalu ada ayat 3 di halaman berikutnya yang tidak ada nomor halamannya itu. Jadi dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Titik 3. Nah, saya ini jadi heran. 3 ini kemana sangkutannya ini, Pak Refli? Ya kan? Apakah ini salah ketik atau bagaimana? Karena tidak ada poin angka 3 itu. Karena di poin berikutnya hanya ada 1 dan 2. Berarti angka 3 ini tidak ada. Nah, itu tolong diperhatikan. Yang kedua, masih berkaitan dengan petitum ini, saya menyarankan supaya karena ada 2 norma di sini dipisah saja Pak Refli. Ada pasal 32 ayat 1, kemudian di petitum berikutnya pasal 32 ayat 2. Jadi dipisah supaya nanti bisa lebih clear, jangan terjadi kekaburan dalam penyusunan petitum ini. Nah, itu beberapa hal yang bisa kami nasihatkan kepada kuasa hukum dan prinsipal berkaitan dengan permohonan ini. Tapi intinya, pertama soal legal standing itu penting. Kami mahkamah tidak akan masuk kepada pokok permohonan kalau pemohon tidak mampu menjelaskan memiliki kedudukan hukum. Nah, itu substansi baru kita bahas setelah lolos dari posisi legal standing. Nah, itu yang harus Nah, poin terakhir saya Pak Refli dan para kuasa hukum dan prinsipal, harus ada ketersambungan. Jadi kayak benang merahnya antara apa yang diuraikan di posita dengan petitum. Jadi kalau di petitum dikatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kalau tidak dimaknai begini, dan di positanya itu harus ada elaborasi mengapa pemaknaan yang diminta oleh pemohon itu yang konstitusional. Karena ini penting. Putusan mahkamah tidak akan mengabdi kepada kasus konkret. Karena norma ini bersifat erga omnes. Kalau mengabdi kepada kasus konkret, nanti kasus konkret pemohon A terjawab, tapi untuk kebutuhan hukum lain nanti tidak bisa digunakan. Dan itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, harus clear ini dijelaskan. Kalaupun kasus konkretnya dapat untung dari pemaknaan itu tidak akan menghambat kasus-kasus lain yang termasuk kepada prinsip erga omnes dalam sebuah norma hukum, terutama undang-undang. Nah, itu harus kelihatan, Pak Refli. Jangan kasus ini bisa dijawab, tapi kasus lain tadi tidak bisa diselesaikan setelah ada pemaknaan itu. Dan oleh karena itu, di posita itu harus jelas. Ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, tadi disebutkan, tidak akan menghapus norma itu, lalu begini pemaknaannya, harus ada penjelasan mengapa pemaknaan begitu yang konstitusional. Nah, itu yang perlu disampaikan, biar para kuasa hukum yang sangat terkenal dalam ruangan ini bisa bekerja lebih keras juga. Pak Refli ya, sudah lama nggak ketemu soalnya dengan beliau yang satu ini. 2 tahun ya, nggak apa-apa. Ini untung ada Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, bisa ketemu Pak Refli lagi saya ini. Terima kasih, ada yang mau disampaikan sepatah 2 kata, Pak Refli? Ya, terima kasih yang mulia, Dr. Ridwan Mansur, Prof. Saldi Isra, Dr. Adis Kadir, atas nasihatnya yang pasti sangat berguna dan membuka wawasan kami kembali. Ini mohon maaf, ini sudah lama juga tidak mengajukan judicial review, ya kan? Jadi apologinya begitu. Nanti kami sesuaikan, tapi barangkali juga memang ini peringatan juga buat penasihat hukum yang lain bahwa kita harus bekerja keras untuk meyakinkan yang mulia, terutama Prof. Saldi Isra. Karena sudah tahu kalau Prof. Saldi Isra yang memimpin ribet kita, pasti sulit ini. Enggak juga itu memudahkan. Karena itu kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti perbaikan permohonannya jauh lebih meyakinkan panel hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.